Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat. Pada pagi hari ini saya akan melanjutkan pembahasan hukum perdata dengan subtemanya hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan, sebagaimana kita ketahui kemarin, bahwasanya dalam sistematika hukum perdata, jika kita telah dalam sudut ilmu pengetahuan hukum, kan dibagi jadi 4. Nah, sekarang kekeluargaan itu, hukum kekeluargaan masuk ke dalam sub pembahasan yang kedua dari pokok ilmu pengetahuan hukum. Hukum kekeluargaan itu muncul karena timbulnya perkawinan. Timbulnya suatu ikatan perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Yang mana karena pernikahan itu menggabungkan dua keluarga. Dasar hukum perkawinan di Indonesia, jika dilihat dari peraturan dari undang-undangnya, ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang perkawinan atau aturan perkawinan yang ada di Indonesia secara umum. Nah, kemudian diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan. Kemudian diatur pula, nah ini ada juga PP nomor 10 tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian PNS. Kenapa hal ini perlu dibahaskan tentang PNS menjadi salah satu rujukan aturannya? Karena perkawinan itu mungkin kalau untuk pekerja non pemerintahan, dia tidak begitu diatur tentang tunjangannya, tentang siapa yang ditanggung dan sebagainya. Tetapi jika untuk PNS itu memang ada aturan khusus. Apakah istri pertama ditanggung, atau istri pertama dan kedua, dan seterusnya. Nanti boleh teman-teman cek. Ada aturan PP 10/1983. Perkawinan, hukum perkawinan. Perkawinan itu apa sih? Perkawinan itu jika kita lihat dari suatu prosesinya atau dampak dari prosesi tersebut ialah adanya perubahan status. Perubahan status dari kalian seorang wanita menjadi seorang istri. Kemudian kalian yang laki-laki, yang pria ini yang awalnya bujang sendiri, single gitu ya, berubah menjadi seorang suami. Nah, dampak status perkawinan tadi, wanita istri, pria suami, akan berubah ketika lahirlah seorang anak atau adanya keturunan dari pernikahan tersebut. Si istri tadi akan berubah panggilannya menjadi ibu, mama, umi, dan lain-lain. Tetapi tetap dia menjadi statusnya istri. Nah, untuk suami juga, suami ketika lahirlah seorang anak berubah panggilannya, berubah statusnya menjadi ayah, papa, bapak. Dan dari perkawinan tersebut adanya anak, timbullah hubungan hukum antara orang tua dan anak. Nah, mungkin klise hal ini, teman-teman pernah mendengar ada yang namanya prosesi perceraian. Proses perceraian itu dapat menimbulkan dampak hukum. Dampak hukum proses perceraian salah satunya mungkin bisa dikatakan adanya mantan istri. Nah, karena sudah tidak menikah lagi. Tetapi hubungan hukum antara orang tua dan anak tidak dapat dikatakan mantan anak. Jadi walaupun ada mantan istri atau mantan suami, anak tetaplah menjadi tanggungan bersama orang tua. Tidak ada tuh istilahnya mantan anak kandung tuh. Nah, lanjut tentang hukum perkawinan, makna perkawinan sendiri, jika kita lihat dari kitab undang-undang hukum perdata, ialah suatu persekutuan atau suatu perikatan antara seorang wanita dan seorang pria yang diakui sah oleh undang-undang atau peraturan negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan sah oleh peraturan negara. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 mengatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang 174 ini jelas mengatakan tentang perkawinan. Perkawinan itu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Jadi itu menjadi dasar bahwa saat ini eh, yang dikatakan pernikahan atau perkawinan itu adalah laki-laki dan perempuan. Tujuannya apa? Membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan keyakinan yang mereka yakini masing-masing. Nah, sifat perkawinan. Sifat perkawinan jika kita telah dari dua aturan tadi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 174, dalam KUH Perdata di pasal 26 itu mengatur secara yuridis syarat sahnya perkawinan menurut undang-undang. Jadi undang-undang itu perkawinan itu harus sah dulu menurut undang-undang, lengkap syarat secara uh, dokumennya. Kalau dari Undang-Undang 174 itu spesifik, harus diperhatikan secara unsur-unsur biologis, sosiologis maupun religius. Unsur-unsur biologis mungkin keturunan, tidak boleh menikah dalam keturunan yang sama, adik-beradik atau saudara apa sih namanya, masih dalam hitungan keluarga, famili, ada ikatan perkalian darah baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga perkawinan. Lembaga perkawinan menurut KUH Perdata. Perkawinan di Indonesia itu pada dasarnya atau dalam KUH Perdata itu menganut asas monogami. Monogami berarti ya satu, tidak banyak pernikahan. Kemudian hakikat perkawinan adalah abadi, hanya putus karena timbulnya kematian. Perceraian itu boleh dengan alasan-alasan yang terbatas atau limitatif. Kemudian perkawinan merupakan suatu lembaga yang abadi, yang mana dapat disimpulkan bahwasanya larangan perceraian dengan persetujuan hakim wajib mendamaikan kembali sebelum memutus perkara perceraian. Perceraian harus dengan alasan-alasan terbatas, di luar alasan-alasan tersebut dilarang. Nah, sedikit tentang wajib mendamaikan pada poin nomor 2 itu, hakim pengadilan negeri ataupun agama, misal kita yang muslim, ketika terjadinya perceraian, apakah cerai juga atau cerai talak, proses perceraian itu harus dimulai dengan adanya mediasi. Dan jauh tadi kita lihat dalam dasar hukumnya ya bahwasanya perkawinan menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian, sedangkan dalam Undang-Undang 174 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita. Lalu apakah perkawinan dan perjanjian merupakan bentuk kegiatan yang sama? Dalam perkawinan kadang kita membuat suatu perjanjian. Apakah perjanjian dan perkawinan menurut KUH Perdata itu sama? Nah, ternyata perkawinan dan perjanjian itu tidak sama, teman-teman. Karena apa? Karena masing-masing memiliki suatu unsur-unsur pembedanya. Nah, unsur pembedanya yang pertama dari segi subjek. Subjek perjanjian itu dapat dilakukan antara pria dan wanita, antara wanita, pria-pria, bahkan lebih dari dua orang. Wanitanya dua, prianya satu, prianya dua, wanitanya dua, atau
prianya 5, wanitanya 3, dan sebaliknya. Itu perjanjian. Boleh antar wanita, masalah apa, gender tuh boleh satu gender yang sama. Kemudian tentang perkawinan, perkawinan hanya untuk dua pihak, yaitu wanita dan pria, laki-laki dan perempuan. Lalu tentang ruang lingkup pengaturannya. Perjanjian, ruang lingkupnya adalah hukum perikatan. Jadi hukum perikatan itu luas. Kalian mau jual beli, sewa menyewa, eh, lagi hipotek, dan lain-lain lah ya. Yang berhubungan dengan perikatan, itu masuk dalam hukum perjanjian. Tapi kalau perkawinan tidak. Lingkupnya hanya hukum keluarga. Lalu mengenai isi yang diatur. Nah, isi perjanjian, sebagaimana kita ketahui, dalam perjanjian itu ada yang kita kenal dengan asas fakta sunt servanda. Fakta sunt servanda mengatakan bahwasanya adanya kebebasan berkontrak. Isi perjanjian itu ditentukan oleh pihak-pihak yang saling mengikatkan diri. Jadi antara pihak satu dengan pihak lainnya dapat menentukan isi perjanjian. Perjanjian yang tidak baku itu bisa dibuat. Tapi tidak dengan perkawinan. Perkawinan itu isinya diatur oleh undang-undang. Bagaimana kewajiban suami ke istri, kewajiban istri ke suami, dan sebagainya. Itu ada dalam undang-undang. Kemudian perjanjian diadakan dengan para pihak. Jadi perjanjian itu tidak perlu selalu melibatkan perwakilan negara. Boleh antar kalian di kelas ini bikin perjanjian, nggak apa-apa. Antar orang dalam kelas. Atau antar antar angkatan, antar organisasi, boleh bikin perjanjian. Tidak perlu ada unsur negara yang campur tangan. Tetapi kalau perkawinan itu wajib ada campur tangan atau mengikut sertakan pejabat negara, KUA dan Catatan Sipil. Tujuannya untuk apa? Mereka sebagai saksi, kemudian mereka sebagai pihak yang mencatatkan benar telah terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian catatan tersebut dibukukan dalam lembaran negara, yang mana hasil atau luaran dari lembaran tersebut adalah buku nikah. Yang perempuan dan laki-laki masing-masing memegang satu buku nikah. Hak-hak yang bersumber. Perjanjian dapat dialihkan atau dipindah tangankan ke pihak lain, sedangkan perkawinan tidak dapat dialihkan. Nah, perjanjian kayak tadi ya, kalian bikin perjanjian sewa menyewa atau ya sewa menyewa deh. Perjanjian sewa menyewa, setelah masa sewa habis, kalian bisa memindahkan objek yang disewa kepada orang lain. Atau kalian jual beli ya, jual beli lebih jelas tuh. Kalian jual beli handphone. Handphone ini yang awalnya di tangan si A, kemudian pindah ke tangan si B, tangan si J, dan lain-lain. Itu bisa pindah tangan. Namanya perjanjian dari barang jual beli. Tapi kalau perkawinan tidak dapat dialihkan, tidak dapat dipindah tangankan. Kecuali timbulnya perceraian. Namanya perceraian tidak ada lagi ikatan perkawinan. Jadi perkawinan kita sudah menikah. Orang laki-laki dengan seorang perempuan sudah menikah. Kemudian bosan, dia bilang, udahlah istri aku atau suami aku buat kau aja lah. Tidak bisa seperti itu. Lalu putus perjanjian. Putusnya perjanjian itu bisa setiap saat. Kalau antar pihak yang saling mengikat sudah merasa, udah cukup deh perjanjian ini, ya sudah, mereka bisa memutuskan perjanjian itu. Atau sudah sampai masa waktunya, perjanjian berlangsung 3 hari, hari keempat sudah selesai, udah nggak berlaku lagi. Tapi kalau pernikahan atau perkawinan ini putus atau habis, putusnya perkawinan itu bisa karena sebab kematian. Nah, itu nggak bisa setiap saat langsung dah putus gitu, nggak bisa.
Ya juga selain kematian ada juga alasan-alasan yang diturut oleh undang-undang. Seperti salah satunya adalah perceraian. Apa saja yang menjadi pembedaan antara pembatasan perkawinan di antara KUH Perdata? Hal yang tidak menjadi pembatasan dalam perkawinan dalam KUH Perdata ialah KUH Perdata tidak mencampurkan upacara perkawinan berdasarkan peraturan gereja, dan KUH Perdata tidak memperhatikan larangan-larangan untuk kawin sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan agama. Jadi KUH Perdata hanya menelaah dari segi formalitas saja. Nah, konsepsi perkawinan beda sistem hukum konsepsi perkawinan dalam sistem BW dan undang-undang perkawinan. Menurut BW, perkawinan dipandang dari segi keperdataan. Jadi syarat sahnya itu dapat dikatakan sah jika perkawinan dapat dikatakan sah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Jika konsepsi perkawinan menurut Undang-Undang 174 harus memenuhi 4 unsur, ya, unsur perkawinan, yaitu ikatan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Kedua, ikatan lahir batin. Ketiga, membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Yang keempat, berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Jadi berdasarkan KUH Perdata dan Undang-Undang 174 masing-masing telah memiliki batasan-batasan. Berkenaan dengan ikatan lahir batin, Prof. Sarjono mengatakan bahwasanya ikatan lahir ialah di antara para pihak yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri, karena secara formil dia terikat sebagai suami istri, baik dalam hubungannya sesama mereka maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Ikatan lahiriah, ya. Ikatan batin adalah di dalam batin suami istri tersebut terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi ikatan lahir batin ini harus jelas. Karena mungkin kayak banyak ya sinetron-sinetron yang beredar saat ini, yang bisa kalian akses secara virtual di internet. Mereka melakukan ikatan pernikahan secara lahiriah. Di depan keluarganya mereka mengucapkan ijab kabul. Ternyata mereka secara batin mereka nggak ada niat untuk menikah. Pernikahan itu dilangsungkan karena ya udahlah, untuk menyenangkan si ayahnya, menyenangkan ibunya, atau mungkin karena untuk mengejar harta warisan. Seperti sinetron sekarang kan, ya kalau kamu nikah dengan aku nanti aku kasih uang sekian M. Gitu. Jadi itu harus terpenuhi, itu ikatan lahir batin sebagai suami istri. Ini juga unsur perkawinan menurut Undang-Undang 74 ada unsur religius, unsur biologis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis. Nah, lanjut syarat sah, ya, syarat perkawinan. Nah, syarat perkawinan tadi sudah kita bagi, ada KUH Perdata dan Undang-Undang 74. KUH Perdata mengatur secara material dan formil, materinya tentang umum, sepakat mengalami usia, tanggal waktu pernikahan. Kedua, khususnya tentang larangan perkawinan izin kawin. Sedangkan syarat formil dalam KUH Perdata ialah sebelum dan setelah perkawinan, itu syaratnya. Dalam Undang-Undang 174 ada syarat material dan formil, materinya umum dan khusus. Kita lihat lagi KUH Perdata. KUH Perdata syarat formil, syarat material. Syarat material itu mengenai syarat diri pribadi calon mempelai, itu ada dibagi dua, umum dan khusus. Berlaku untuk seluruh perkawinan yang terdiri dari sepakat menggunakan asas monogami mutlak, batas usia, tenggang waktu.
material khusus, larangan perkawinan dan izin perkawinan. Formil nih bisa kalian. Nanti masing-masing bisa cek di KUH Perdatanya. Undang-Undang 174 mengenai syarat material absolut, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang akan melakukan perkawinan. Yang pertama, salah satu pihak atau bahkan keduanya tidak dalam status perkawinan, kecuali, dan juga ada pengecualian. Pasal 3, pengecualian ya tadi ya, dari poin pertama, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dikehendaki oleh istri pertama dan istri kedua dan istri pertama dan calon istri kedua. Pasal 4 ini mengatakan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ketika pengadilan berizin kepada suami, istri tidak dapat menjalankan pengadilan memberikan izin kepada suami jika si istri tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Istri mendapatkan cacat badan atau ketika tidak dapat disebutkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal-hal ini bisa menjadi suatu alasan. Yang kedua, harus memenuhi batas umur minimal untuk perkawinan. Batas umur minimal kemarin sudah saya singgung sedikit. Batas umur perkawinan sekarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 174 telah diubah ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mana laki-laki dan perempuan memiliki batas usia yang sama, yaitu 19 tahun. Lanjut, harus ada persetujuan antar calon mempelai. Nah ini kalau kalian menikah, nggak bisa satunya pengen nikah, satunya nggak mau. Satu-satunya kemauan, kawin, nggak bisa itu. Jadi harus jelas. Yang perempuan mau, setuju. Laki-laki juga demikian. Siap, mau, setuju. Barulah menikah. Kemudian bagi seorang wanita yang pernah menikah atau sudah berstatus janda dapat menikah setelah lewat masa tunggu. Kemudian harus ada izin dari orang tua. Berikutnya, tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami istri yang sama. Kemudian syarat material tadi kan absolut, sekarang yang relatif. Yang pertama, berhubungan darah, larangan ya, ini larangan bagi seorang untuk kawin. Itu nggak boleh berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah maupun ke atas. Ke bawah berarti misalnya seorang ayah tidak boleh menikahi anaknya, atau seorang ayah tidak boleh menikahi orang tuanya, itu jelas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, menikahi saudaranya itu nggak boleh. Kamu menikahi kakakmu, kamu menikahi abangmu itu nggak boleh. Keturunan menyamping kiri kanan. Berhubungan semenda, berhubungan sesusuan. Nah ini kita yang muslim jelas. Apabila dalam proses bayi, dalam orang anak bayi itu, misalnya dia satu ibu susuan, itu nggak boleh menikah. Nah sekarang ini lebih jelas lagi di kita. Misalnya seorang ibu punya anak laki-laki, kemudian ada permintaan donor ASI, minta ASI si ibu tadi, rumah sakit itu harus memastikan bahwasanya yang penerima donor ASI itu juga dengan jenis kelamin yang sama. Tujuannya apa? Agar menghindari pernikahan yang dilarang. Apabila tadi si ibu pemberi donor ASI punya anak laki-laki dan yang menerima donor ASI adalah anak perempuan, maka jika
suatu saat ketemu, itu tidak boleh menikah. Bisa mereka ingin menikah, setelah disusuri ternyata satu susulan nggak boleh menikah. Itu harus jelas. Sekarang di kita udah lebih baik. Kemudian berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau keponakan dalam hal seorang suami beristri dari seorang. Kemudian mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan berlaku dilarang kawin. Kemudian larangan untuk menikah lagi jika belum lewat masa iddah. Nah, tadi beberapa syarat material absolut dan relatif. Jika syarat formalnya sebelum perkawinan berlangsung meliputi pemberitahuan oleh calon mempelai kepada pegawai pencatatan nikah dan pengumuman oleh pegawai pencatatan pernikahan bahwa akan dilangsungkan pernikahan. Pada waktu perkawinan dilangsungkan, calon suami istri menyerahkan surat-surat akta lahir atau akta lahir, pernyataan sepakat, izin dari orang tua, akta kematian atau akta perceraian jika salah satu pihak pernah bernikah. Nah, ini untuk mewujudkan asas monogami tadi. Kemudian identitas yang jelas kedua calon dan masing-masing orang tua. Nah, seluruh syarat formal, syarat material, relatif maupun absolut akan diperiksa dan dipastikan keabsahan dokumennya. Nah, pengumuman perkawinan. Pengumuman perkawinan tempat kantor pencatatan perkawinan atau di mana didaftarkan ada 3 pilihan masing-masing. Tinggalnya sama, hanya salah satu orang saja atau numpang kawin. Tujuannya adalah supaya diketahui oleh umum untuk memberikan kesempatan melakukan pencegahan. Waktu pengumuman tekan 10 hari. Kalau tidak ada pencegahan, boleh dilakukan. Kalau sudah lewat waktunya, harus didaftarkan kembali sampai batas 1 tahun. Di dalam perdata ada hak daripada seorang untuk menyelesaikan haknya atau melepaskan haknya. Oke, mungkin pertemuan kita sampai batas hukum keluarga tentang perkawinan dulu hari ini. Nanti akan saya lanjutkan tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.